Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Isya pada malam ini, marilah kita renungkan satu hal yang cukup penting bagi kita, terutama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa merasa fakir di hadapan Allah, lalu merasa kaya di hadapan makhluk. Ini rahasia kita menjadi mulia, menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya di hadapan makhluk. Sedangkan sebaliknya, seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah ketika dia merasa fakir di hadapan makhluk dan merasa kaya atau tidak butuh di hadapan Allah. Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini, ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan. Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir di hadapan Allah dan ayat tentang larangan merasa kaya di hadapan Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah kalau mau dicatat. Firman Allah di dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir itu ada di urutan surat ke-35 di Al-Quran dan urutan ayatnya ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antum fuqara'u ilallah, kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebaliknya di dalam surat Al-Isra surat ke-96 Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq maksudnya, di surat 96 ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi yang satu, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya
istaghna. Istaghna itu kaya sehingga nggak butuh siapa-siapa lagi. Ini dua ayat yang ketika kita combine, maka kita mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah itu sebuah kesimpulan yang terilhami dari Al-Quran dan Sunnah. Terilhami dari tafakur dan tadabur. Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk. Kita akan istimewa ketika kita merasa istaghna di hadapan makhluk. Dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istaghna di hadapan Allah, merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah. Apa arti merasa fakir dan merasa kaya? Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status kita di hadapan Allah sebagai fuqara. Salah satu yang paling terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah ayat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri, yatim, gak punya siapa-siapa, Allah beri kamu keluarga? Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir? Kalau kita maknai ini kepada kita, tersesat dalam makna yang sebenarnya. Kalau kepada Rasulullah, tersesat dalam makna kiasan, karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat, tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah, maka Allah memberi kamu petunjuk. Tapi sesat dalam konteks kita, ya mungkin bukan hanya tersesat di jalan, tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan, sesat ideologis kalau kita. Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, fahada, Allah yang memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan ail, enggak punya apa-apa. Enggak punya harta, enggak punya pekerjaan, enggak punya tempat tinggal, enggak punya kendaraan, enggak punya makanan, enggak punya penghasilan, fa'aghna, maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini salah satu di antara ayat di Al-Quran yang menjelaskan makna antumul fuqara'u ilallah. Sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah. Anehnya ada orang yang secara status dia itu fakir di hadapan Allah, cuman dia nggak mau ngaku. Sehingga pengingkarannya tentang dirinya sendiri, tentang statusnya, itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah SWT. Itu namanya ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya udah cukup. Merasa dirinya gak pernah sendiri. Dia punya banyak keturunan, dia punya banyak teman. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu, kata dia ke temannya, dan aku punya banyak pengikut. Dia seorang tajir, orang yang kaya, pastinya dia punya banyak pengikut, punya banyak pengawal, dia punya banyak keluarga, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut, sehingga dia berkeyakinan dia tidak akan binasa lagi. Nah, keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi inilah yang disebut dengan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Dia udah merasa pede banget gitu dengan keadaannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itulah yang menjadi penyakitnya Fir'aun, penyakitnya Haman, penyakitnya Namrud, penyakitnya Qarun, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Di antara nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba dia menjadi istaghna. Dan ayat istaghna di dalam surat Al-Alaq itu sendiri berkisah tentang Abu Jahal yang merasa gak butuh lagi kepada Allah, gak butuh kepada agama. Perasaan tidak butuh kepada agama, gak perlu belajar Islam lagi, gak perlu menerapkan syariat, toh hidupnya udah nyaman, itu namanya istaghna, merasa gak butuh kepada Allah, dan itulah penyakit paling bahaya. Sebaliknya, orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, butuh diampuni dosanya, butuh diberi petunjuk, butuh dipelihara, butuh dijaga, butuh ditolong, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu indikasi bahwa dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia selalu bertawakal kepada Allah.
Dia selalu nge-mention Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia selalu beribadah semaksimal mungkin yang dia bisa karena dia takut ketika dia renggang hubungannya dengan Allah, itu akan berakibat kepada kehidupan dia yang sudah semakin susah. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah dalam bentuk ibadah. Yang sampai bengkak kaki beliau, yang sampai basah janggut beliau dengan air mata untuk menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau seperti ini ya Rasul? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni dan surga sudah dijaminkan untukmu? Apa jawaban Nabi? Bukankah seharusnya aku bersyukur kepada Allah? Artinya tidak pernah merasa cukup untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti fakir. Dan orang yang makin fakir, orang yang makin merasa fakir kepada Allah, makin tinggi derajatnya. Makin dia merasa fakir, makin Allah angkat derajatnya. Sebaliknya makin dia merasa tinggi, merasa enggak butuh pada Allah, makin Allah jatuhkan derajatnya. Ada sebuah hadis yang bisa dibilang kayak tafsir dari ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Jadi Al-Qur'an itu kan bisa difahami dengan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh tadi surat Fatir ditafsirkan dengan surat Ad-Duha. Atau sebutlah surat Al-Fatihah ditafsirkan dengan surat Al-Baqarah. Di Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami mana jalan yang lurus. Lalu Allah jawab di awal surat Al-Baqarah, hanya berselang beberapa ayat saja dari ayat yang tadi. Allah jawab, dzalik, itu. Bukankah kita minta ditunjuk? Ya Allah tunjukkan kami mana jalan yang lurus. Kata Allah, dzalik, dzalikal kitab, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah Allah nyambung antara Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Yang Al-Fatihah itu adalah request, sedangkan di Al-Baqarah itu adalah responnya. Requestnya apa? Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Respon dari Allah, Allah jawab, yang mana yang petunjuk? Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fih, syaratnya kita nggak boleh ragu kepadanya. Baru dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini namanya Al-Quran menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan memang seperti itu kaidahnya. Sehingga nggak bisa kita memahami satu ayat sedangkan kita mengabaikan ayat-ayat penjelasnya di surat-surat yang berbeda. Kenapa kok dipisah-pisahkan suratnya? Karena emang temanya berbeda, tetapi dia saling berkaitan. Nanti bisa juga kita pahami Al-Quran dengan hadis. Bisa hadis qudsi, bisa juga hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, Allah yang berfirman tapi dari bahasa Nabi. Kalau hadis nabawi, Allah yang mengilhamkan idenya atau gagasannya, Nabi yang menyampaikannya. Kalau Al-Quran, Allah berfirman dengan bahasa Allah sendiri. Kalau hadis qudsi, Allah berfirman tapi dengan bahasa Nabi SAW. Cuman idenya secara utuh dari Allah. Kalau hadis nabawi, maka itu dari Rasulullah SAW, tetapi Allah mengawal sehingga ketika ada yang keliru pasti Allah akan memberitahu kepada Rasul. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis panjang sekali. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum aar illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi inni lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku. Ini Allah langsung nge-broadcast kita kalau dalam bahasa sosial media. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman terhadap diriku sendiri. Artinya Allah gak pernah menzolimi siapapun. Maka aku jadikan itu juga haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah tersesat. Kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk. Maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, tidak punya pakaian. Kecuali siapa yang aku tutupi tubuhnya, maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan dia makanan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyusahkan aku, sehingga dengan itu kalian akan merepotkan aku. Dan kalian juga tidak akan bisa membantu aku, dengan itu akan meringankan aku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan atau dosa malam dan siang, maka aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang pertama di antara kalian sampai manusia yang terakhir di antara kalian, jin dan manusia berkumpul dalam satu tubuh seorang laki-laki yang dia menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau semua kalian bertakwa, mau manusia ataupun jin, semuanya bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran dan keagunganku. Seandainya kalian semuanya, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya menjadi yang durhaka kepadaku, itu juga tidak akan sedikit pun mengurangi kebesaran dan keagunganku. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, berdiri di sebuah tempat meminta kepadaku dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda, semuanya meminta kepada Allah, lalu aku memenuhi semua doa-doa mereka, maka sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kekayaanku atau keagunganku sedikit pun, kecuali hanya sekedar seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal-amal kalian pasti akan aku perhitungkan, dan aku akan menyempurnakan balasannya. Maka siapa yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, janganlah dia memuji kecuali aku. Dan siapa yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang sangat panjang. Intinya apa teman-teman? Bahwa semua kita itu butuh kepada Allah. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan, semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian, semua kita itu butuh kepada Allah untuk diberikan petunjuk, semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong, dan segala macam urusan kehidupan kita.
Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita. Yang intinya semua kita butuh Allah. Dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, semuanya merasa sombong, enggak butuh kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah sama sekali. Manusia dan jin durhaka semuanya, maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat, semuanya taat kepada Allah, dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikit pun, tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikit pun. Yang intinya Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Itu maksudnya. Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun 'anil ibad. Allah tuh nggak butuh alamin, nggak butuh makhluknya. Allah tuh nggak butuh hamba-hambanya. Sebaliknya kita tidak ghani, kita fakir di hadapan Allah. Jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir. Dan Allah juga katakan, seandainya semua makhluknya berkumpul, manusia dan jin, yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi, berkumpul semuanya meminta kepada Allah, berdoa. Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam semua kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta usia yang berkah, ya Allah saya minta keluarga, jodoh, pasangan, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah saya minta disembuhkan, ya Allah saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak, maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuman segitu doang kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita, kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih tentang makna ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat dan hadis tadi ada hal yang perlu kita coba belajar. Coba kita belajar mulai sekarang untuk terus merasa bahwa kita itu butuh Allah. Butuhnya itu bukan butuh seadanya. Karena ada orang yang butuh dengan derajat kekurangan, ada orang yang butuh dengan derajat miskin, ada orang yang butuh dengan derajat fakir. Di antara sekian banyak derajat kebutuhan, Allah menyebut kita itu butuh Allah bukan hanya ketika ada kekurangan. Bukan hanya sebagai orang miskin yang butuhnya butuh tapi nggak mendesak. Tapi sebagai orang yang fakir, yang sangat mendesak, yang tidak bisa ditunda. Dan seperti itulah kebutuhan kita kepada Allah, nggak bisa ditunda. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita itu fakir di hadapan Allah, kita itu butuh banget kepada Allah, kita itu nggak ada apa-apanya kecuali Allah yang menolong dan memfasilitasi hidup kita, saat itulah kita mulai muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan, berserah diri kepada Allah dalam bentuk roja, permintaan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hidup kita bisa berjalan tanpa harus berdoa, hidup kita bisa berjalan tanpa harus meminta kepada Allah, maka kita sudah terjebak kepada penyakitnya Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, Qarun. Bukan penyakit iblis. Kalau penyakit iblis itu sombong. Kalau penyakit yang disebutkan tadi, Fir'aun, itu tidak merasa butuh. Arti tidak merasa butuh, dia terlalu pede bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk praktis dari merasa fakir di hadapan Allah? Bentuk praktisnya kita nggak berani macam-macam. Karena ketika kita macam-macam dengan Allah, kita melanggar syariat Allah, maka kita nanti akan menjadi kesusahan. Soalnya kita butuh Allah terus. Ini pentingnya merasa fakir. Makin dalam merasa fakirnya, makin takut melanggar kepada Allah. Makin takut bikin Allah marah. Makin takut bikin Allah kecewa. Kenapa? Karena Allah kalau udah kecewa, udah marah, kita durhaka kepada Allah, kita sendiri yang akan kesusahan. Kenapa ada orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kalau ditanya, kamu yakin Allah melihat? Ya, dia tahu Allah melihat. Kenapa masih bermaksiat? Karena dia merasa bahwa dengan bermaksiat, hidupnya tidak akan ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi susah, soalnya dia terlalu pede dengan kehidupannya.
Ada orang ketika dia berbuat maksiat, kenapa dia berani dan tidak takut kepada Allah? Karena dia merasa bahwa setelah bermaksiat pun tidak ada yang berpengaruh terlalu besar dalam kesusahan hidupnya. Biasa-biasa saja. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa punya penghasilan, dia punya keluarga yang aman-aman aja. Hampir tidak berpengaruh ke dalam kehidupannya secara negatif. Ini orang yang istighna nih. Kok Allah biarkan? Allah bukan membiarkan. Allah memberi dia kesempatan untuk sadar, insaf. Bahasa Arabnya insaf. Allah memberi dia kesempatan buat insaf. Allah kasih dia teguran-teguran kecil sampai teguran besar seperti Firaun. Teguran pertamanya apa? Teguran pertama Firaun bukan belalang, bukan kodok, bukan sungai Nil menjadi merah, bukan badai, bukan. Teguran pertama buat Firaun itu lembut banget. Didatangkan kepada Firaun 2 nabi sekaligus. Dan Allah mengatakan kepada 2 nabi itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Bicaralah dengan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Orang udah sedurhaka Firaun, ketika Allah menegurnya, Allah nggak langsung mendatangkan musibah ditenggelamkan ke dalam laut. Enggak, Allah bertahap menegur dia justru dengan nasihat yang lemah lembut. Dan kita mengalami itu. Kalau Firaun saja yang durhaka, Allah datangkan orang untuk menasehatinya dengan nasihat yang layyinan, dengan lemah lembut, maka kita pasti juga merasakan hal yang sama. Datang nasihat lewat tausiah, datang nasihat lewat broadcast di grup, datang nasihat lewat japri dari teman kita, DM, datang nasihat lewat tiba-tiba ngeklik apa, nggak sengaja ternyata itu bentuknya quote tentang agama, datang nasihat dari YouTube, lewat video-video para ustadz, para da'i, para ulama, itu semuanya qaulan layyinan, nasihat mau'izatan hasanah, nasihat yang baik dari Allah kepada kita sebelum dikasih nasihat yang lebih keras. Biasanya kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain, terutama yang buat cowok-cowok nih, lagi sholat Jumat, materi khutbahnya itu kayak kita banget. Seolah-olah khatib itu kenal kita. Seolah-olah kita baru selesai curhat sama khatib. Atau seolah-olah ada teman kita curhat kepada khatib tentang kita, sehingga jadi kayak request, kalau bisa nanti temanya tentang ini aja Ustadz. Jadi beliau khutbah isinya tuh kita banget. Padahal kita nggak kenal sama khatib, nggak ngobrol sama khatib, nggak ada kode-kodean dengan khatib. Kenapa dia bisa menyampaikan materi tentang itu? Dan bisa jadi dari sisi khatibnya sendiri, karena saya juga ngerasa pernah seperti itu, seringkali mau menyampaikan satu materi tapi yang disampaikan berbeda lagi. Seolah-olah Allah menuntun lisannya kepada sesuatu yang Allah ingin menasihati ini secara khusus kepada hambanya yang ada di antara banyak hamba itu. Beberapa kali saya mempersiapkan materi, nanti malam atau pada kesempatan itu saya akan ceramah tentang ini. Materinya udah siap, dalil-dalilnya udah dikumpulin, udah dibaca beberapa kisah-kisah yang dulu pernah dibaca supaya nggak lupa. Pas on the stage, mulai dari prolog, mukadimah, udah ngalir, ternyata materinya beda lagi. Termasuk malam ini. Tadi udah disampaikan materinya mau apa gitu, tiba-tiba ya udah deh tentang fakir aja. Bisa jadi ini adalah ilham dari Allah untuk menasehatin diri saya sendiri. Atau bisa jadi juga diri saya dan beberapa orang di antara kita. Atau bisa jadi untuk kita semuanya. Yang pasti kita sering ngalamin dan saya juga sering ngalamin. Karena emang udah sekitar 2 tahun saya gak menerima jadwal khutbah Jumat. Karena pengen dikhutbahi, sering mengkhutbahi kan. Sering mengkhutbahi nikah. Kan kita sering dengan khutbah nikah tapi bukan nama kita yang disebut gitu kan ya. Baper. Nah ini saya pengen ngerasain dikhutbahin. Gimana sih rasanya dikhutbahin oleh khatib Jumat. Sering nasihatin orang, jarang dinasihati. Dengar nih, dan gak milih-milih masjid. Kadang-kadang lagi di jalan mampir. Atau misalnya kayak mau nyoba masjid baru. Karena masjid yang dekat rumah udah sering, coba masjid yang lain. Khatibnya juga gak kenal dengan saya gak kenal dengan beliau. Tiba-tiba menyampaikan materi yang saya ngerasa ini kayak ceramahin saya pribadi nih. Seolah-olah jamaah Jumatnya cuma ada saya sendiri. Itu tuh kita banget. Kenapa teman-teman? Itu yang disebut dengan mau'izatin hasanah dari Allah melalui khatib, ustadz, dai. Kita tuh yang lagi dinasihati oleh Allah. Kalau cara ini nggak berhasil, setelah sekian lama, Allahu a'lam yang soal waktunya berapa lama kita nggak bisa spekulasi. Ini baru juga sekali, kayaknya masih ada kesempatan. Jadi biarin aja dulu Allah nasihatin terus, nggak usah langsung diamalin. Kan kita nggak tahu waktunya. Setelah waktunya berlalu, Allah akan gunakan cara yang lain. Dikasih teguran yang bentuknya ujian, musibah. Idza kasurat dzunubul abdi walam yakun lahu amalin liyukaffiraha
fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiroha. Kalau orang punya banyak dosa tapi nggak cukup amal untuk mengkifarat dosanya, Allah akan kasih dia ujian ataupun kesedihan untuk mengkifarat dosanya. Tiba-tiba dikasih ujian buat Firaun dengan berbagai macam masalah, mulai dari anaknya sakit, mulai dari bangunan-bangunan yang dimakan rayap, kemudian datang belalang, kemudian datang kodok, kemudian air sungai Nil menjadi merah, kemudian menjadi badai yang dingin sekali sehingga banyak orang yang akhirnya kena penyakit dan seterusnya, nggak sadar juga sampai puncaknya adalah ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini kenapa? Istaghna, merasa terlalu pede dengan dirinya sendiri, kekuatan fisiknya, pengawalnya, gengnya, keluarganya, pengikutnya, keturunannya dan seterusnya, hartanya, jabatannya, kekuasaannya, dia terlalu merasa nggak takut dengan Allah dan nggak merasa butuh kepada Allah. Nah ini bahaya banget. Ini yang disebut dengan istaghna. Kadang kita merasa seperti ini dengan grade yang mungkin masih ringan, tapi ada rasa itu di hati kita, kayak nggak takut berbuat dosa, atau kayak nggak penting banget untuk menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Sesekali doang kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya enggak. Kalau naik kendaraan yang sehari-hari enggak. Giliran naik pesawat doa safarnya lengkap. Apalagi jenis pesawat tertentu gitu. Itu doa safarnya lebih banyak lagi gitu. Yang mungkin takut jatuh lah karena banyak track record pesawat ini sering jatuh. Jadi kalau naik pesawat itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Sampai landing masih doa. Saking subhanallah ya, tawakalnya luar biasa. Tapi giliran naik pesawat yang mungkin lebih lux, lebih mahal, lebih track recordnya jarang kecelakaan dan dikasih makanan pula di dalam pesawat, dia lupa dengan doa. Seolah-olah dia naik pesawat itu udah pasti selamat. Berarti dia mulai istaghna di sini, nggak merasa butuh lagi kepada Allah ketika terfasilitasi hidupnya. Ketika dia mau jalan di siang hari, dia nggak doa. Ketika jalannya di malam hari, tengah malam takut begal segala macam, doanya panjang. Ada juga yang siang hari doanya panjang, kenapa? Takut tilang, nggak bawa SIM gitu. Sampai auzubillahi min polisi. Aku berlindung kepada Allah dari polisi gitu kan ya. Nah ini nih kenapa? Karena kita tuh baru merasa fakir kalau lagi ada sesuatu yang menurut kita mengancam. Padahal hidup kita itu dalam keadaan lemah, rawan, rentan setiap saat, setiap detik, rentan terus. Cuman kerentanan itu kita tidak sadari karena emang banyak dari hal-hal yang bisa mencelakai kita itu udah Allah singkirkan tanpa harus ngomong ke kita. Ini udah aku singkirin loh ya, Allah gak gitu. Coba kalau digituin, gak akan sanggup kita dengerin terus aja berdering tuh. Ini 1, 2, 3, sekian ribu. Dalam sehari Allah menghindarkan kita dari banyak masalah. Kan jadi mengganggu ya. Kenapa Allah gak ngasih tahu biar kita gak salah paham. Kalau Allah ngasih tahu, per detik itu entah sekian ribu musibah yang udah Allah hindarkan dari kita. Jadi kita gak bisa hidup dong, terus-terusan aja dengerin dapat broadcast dari Allah nih 1, 2, sekian ribu sehari. Kan capek ngedengerin. Ya udah Allah bekerja dalam diam. Kerjanya Allah apa? Dalam tanda petik. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan Allah ketika ditanya oleh ulama, mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan kaum yang lain, memelihara hambanya, menjaga hambanya dari banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Masa Allah mau setiap hari posting, aku hari ini lagi beresin kerjaan si fulan, banyak banget. Sehingga kalau Allah terus-terusan nge-broadcast hasil kesibukannya kepada kita tuh udah gak akan sempat ngapa-ngapain. Cuman baca-baca broadcast Allah aja dan harus disyukuri satu persatu. Ya Allah makasih aja terus setiap hari kan. Allah tahu itu mengganggu kita. Sehingga Allah gak menyampaikan kepada kita secara langsung. Allah hanya menyampaikan secara umum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu doang. Bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 1. Nikmat ini 2, 3, 4, 1000, 2000, sejuta. Nggak akan kehitung. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kebaikan Allah, Allah menjaga kalian, menghindarkan kalian dari banyak masalah, la tuhsuha, nggak akan sanggup kalian menghitungnya dan ngabisin waktu. Allah nggak mau ngerepotin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian,
Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Cuman masalahnya gara-gara Allah nggak selalu nge-mention bab itu kepada kita, akhirnya kita jadi lupa. Seolah-olah kita nggak pernah ditolong sama Allah. Sesekali Allah ingatkan, sesekali Allah ingatkan. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar dekat sama Allah, belajar merasa fakir. Merasa fakir itu dua. Satu, merasa butuh kepada Allah. Kedua, merasa nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Setiap hari kita merasa kayak gitu. Orang makin fakir, makin panjang doanya. Dan makin panjang doanya, Allah makin suka sama dia. Karena Allah suka banget ketika hambanya meminta. Bahkan sampai Allah mengatakan di hadis qudsi, minta aja apapun yang kalian butuhkan. Semuanya serentak gak apa-apa, itu gak akan merepotkan aku sama sekali. Dan kalau kalian pun bermaksiat, itu juga gak akan bikin aku kekurangan, keagungannya jadi terganggu. Enggak sama sekali. Jadi Allah tuh gak kayak kita ketika ada yang ngebully, heboh, terus yang unfollow, panik gitu kan ya. Itu mah kita di unfollow panik. Apalagi yang unfollow dia panik gitu. Kalau di follow senang gitu, setiap hari dilihat berapa penambahan followers, terus dihitung-hitung kalau ada yang di-mention sama selebgram nambah followers 3.000 dalam hitungan sekian menit gitu-gitu kan. Karena kita butuh followers, Allah gak butuh followers. Kita follow Allah atau unfollow Allah itu nggak ngaruh buat Allah. Kita follow nggak nambah keagungannya. Kita unfollow itu artinya murtad. Follow itu artinya converting to Islam misalnya. Itu nggak akan menambah keagungan Allah. Kita murtad, unfollow nggak akan mengurangi keagungan Allah, biasa-biasa aja, nggak ngaruh sama sekali. Justru yang ngaruh itu kepada kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir ya Allah senang kan saya sekarang udah beribadah nih. Untung nggak sih buat Allah? Enggak. Jadi seolah-olah kita kesannya kayak kalau udah taat gitu udah berjasa gitu sama Allah. Ada kan orang yang merasa ketika dia udah taat jadi berjasa sama Allah. Terus pas dia kecewa dia tuduh Allah nggak fair. Udah gitu dia kecewa sama Allah dia tinggalin lagi Allah. Pertama udah berhijab. Ngerasa bahwa saya udah berhijab nih ya Allah. Liatin nih udah serius nih berhijab nih. Terus buat Allah untung gitu. Udah berhijab ternyata dia mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia lepaskan lagi hijabnya, kecewa sama Allah. Kalau kecewa sama makhluk boleh, tapi jangan Allah yang jadi kambing hitam. Jangan agama yang jadi kambing hitam, pelampiasan. Silahkan kepada makhluk, walaupun itu sebetulnya juga nggak dibenarkan. Tapi masih oke lah, karena emang apple to apple. Dia bermasalah dengan orang itu, ya udah ke orang itu aja. Jangan masalahnya dengan fulan, tapi yang diserang orang lain. Jangankan dengan Allah, dengan sesama kita aja kita nggak ngerasa nyaman kan. Ada teman kita, dia lagi rame dengan siapa gitu, terus marah-marahnya ke kita, terus uring-uringannya kepada kita, terus padahal kita nggak ngapa-ngapain, kan kita akan tersinggung dong, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya belajar fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Gara-gara kita ngerasa fakir, akhirnya sujud kita panjang. Gara-gara ngerasa fakir, akhirnya doa kita panjang dan Allah senang banget dimintain doa. Berdoa kepadanya. Allah tuh senang banget kalau kita berdoa meminta kepada siapa nabi yang paling banyak berdoa? Semua nabi banyak berdoa, tapi ada nabi yang sampai Allah puji dia dengan kalimat senang berdoa. Ibrahim paling senang berdoa. Sampai Allah menyebut Ibrahim itu dengan kalimat Ibrahim itu hamba yang awwahun halim. Awwah itu bukan ya. Awwah kan ada bahasa Arab jadi bahasa Sunda ya. Ais jadi eis, awwah jadi awwah gitu. Bukan. Kebalikannya, kalau awwah kan nggak mau kan. Ini awwahun bahasa tafsirnya da'a. Arti awwahun da'a. Apa arti da'a? Da'a itu artinya orang yang banyak berdoa. Kalau pernah berdoa namanya da'in. Orang yang menyeru juga namanya da'in atau da'i bahasa kita. Jadi kalau dia berdoanya sesekali namanya da'in. Ujibu da'watad da'i, gitu kan? Aku mengijabah, memperkenankan doa orang yang berdoa. Itu kalau dia doanya sesekali. Tapi kalau doanya udah sering pakai tasydid. Dalam bahasa Arab tasydid itu artinya penegasan. Bukan lagi da'in tapi bahasanya da'a. Harus ada tasydid. Arti da'a, doanya itu sering banget. Doanya tuh panjang banget. Ibrahim kalau berdoa, doanya aja tuh udah kayak baca Al-Quran 2 juz. Kita baca Quran kayak doa.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan ya. Kita baca Quran kayak doa Ibrahim, doa kayak baca Quran. Doa aja isinya 2 juz. Teman-teman kalau sholat tarawih atau qiyam Ramadan di Masjidil Haram Makkah, itu doanya kayak baca Quran 1 juz loh. Doanya doang 1 jam, nggak tahu apa aja yang dibaca. Dari mulai masalah pribadi sampai masalah umat. Kalau kita dari mulai masalah pribadi sampai masa lalu, semuanya dibahas gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Kalau Imam Masjidil Haram, masalah umat di Palestina, di Suriah, di Yaman, dan seterusnya. Dan doanya tuh emang panjang. Jadi kita tuh kayak kunut pas witir, itu tuh berdiri kunut kayak baca 1 juz. Isinya doa semuanya. Kalau dicari di Al-Quran nggak ada. Itu tadi kunut baca surat apa sih? Bukan surat, itu lagi doa. Nah ini namanya da'a. Dan Nabi yang paling panjang doanya, yang paling sering berdoa, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah menyebutkan Nabi Ibrahim di Al-Quran dengan kalimat Awwahun Halim. Nabi yang banyak berdoa dan paling penyabar. Salah satu doa fenomenal dari Nabi Ibrahim, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga saking seringnya Nabi Ibrahim berdoa, sehingga Allah menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beda sedikit dengan Nabi Muhammad, Habibullah atau Habiballah, kekasih Allah. Ada yang Khalil, ada yang Habib. Kalau Khalil, sahabat dekat banget kalau dalam urusan hidup kita ya. Kalau Habib, pacar, kekasih. Pacar halal maksudnya. Kalau Khalil, sahabat, soulmate. Dari sejak kita kayak SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng, nikahnya nggak bareng. Nah ini itu namanya Khalil dalam bahasa Arab ya, udah kayak dekat banget lah. Makanya ada hadis almar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung agama sahabatnya. Nah Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat banget sama Allah. Dan rahasia kedekatan Ibrahim dengan Allah ada di dalam doa. Jadi kalau kita pengen lebih dekat sama Allah, minta sama Allah. Doa itu jangan pendek-pendek. Hafal doa yang panjang. Ustaz kalau nggak hafal gimana? Pakai bahasa Indonesia tapi di luar sholat. Sayang aja gitu kan. Padahal doa di dalam sholat itu keren banget. Apalagi pas sujud. Kalau kita nggak hafal teks doanya nggak bisa dibaca dalam sholat. Karena di dalam sholat nggak boleh pakai bahasa daerah. Atau bahasa nasional. Lagi sujud. Ya Allah. Saya lupa nama orangnya. Tapi saya tahu akunnya. Nggak bisa. Kalau nggak salah akunnya apa ya? Dewi underscore apa gitu. Oh 00 ya Allah. Karena dia lahir tahun 2000. Di dalam sujud nggak boleh. Terus Ustadz kalau bahasa Arabnya apa itu? Sama aja. Ya Allah ini nasitu apa gitu Instagram. Nggak bisa juga pakai bahasa Arab yang udah ada teks dari Rasul dan dari para sahabat. Doa minta jodoh ada teksnya. Cari aja di Google. Kalau nggak ada di Google, cari di YouTube. Nggak ada di YouTube, makanya belajar bahasa Arab. Karena kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, nyari di YouTube itu terbatas. Hanya ceramah berbahasa Indonesia. Dia lagi gitu kan ya. Itu yang suka pakai kupluk. Makanya malam ini nggak mau pakai kupluk. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa dengar syekh-syekh yang ilmunya lebih mumpuni, yang pembahasannya lebih dalam, insya Allah. Itu teman-teman, jadi yuk kita belajar fakir, selalu butuh kepada Allah. Karena emang nyatanya emang kita butuh sama Allah. Dan perasaan butuh kepada Allah itu gak mengganggu Allah. Jangan salah paham, gak enak sering minta sama Allah. Allah sendiri yang bilang di hadis qudsi, minta aja gak akan ganggu kok. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah selalu sibuk ngurus kalian, jadi ngapain kalian merasa mengganggu Allah? Enggak sama sekali. Atau kita ngerasa kayak, udahlah hal-hal sepele gak usah minta ke Allah yang berat-berat aja. Kata Nabi, minta kepada Allah walaupun cuman garam. Nah justru ketika kita gak meminta kepada Allah, berarti kita punya indikasi sebagai orang yang tidak merasa butuh pada Allah. Istaghna wal'iyadu billah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ayat ini. Surat Fatir, surat Al-Alaq, dan surat Ad-Duha. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.